Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakkiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-firqatun najiyah. Pada kesempatan ini akan kita kaji kitab Al-Firqatun Najiyah, yang artinya adalah kelompok yang selamat. Sin, man humul firqatun najiyah. Siapakah kelompok yang selamat? Jim, Al-Firqatun Najiyah hum jumhurul ummatil Muhammadiyah ayil aktsaru adadan fil ummah fi sairil usur. Kelompok yang selamat adalah kelompok mayoritas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kelompok yang paling banyak jumlahnya dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari masanya Rasulullah, sahabat tabi'in hingga sampai sekarang ini. Kelompok yang mayoritas adalah al-firqatun najiyah, adalah kelompok yang selamat. Li'anna Allah Ta'ala wa'ada rasulahu alla tadilla ummatuhu fima ajma'a alaihi jumhuruhum. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada utusannya bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersesat kepada sesuatu yang telah disepakati oleh kelompok mayoritas. Yang dimaksud dengan kelompok mayoritas di sini adalah wahumus sahabatu wat tabi'una, yaitu mereka para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, dan para pengikut-pengikut tabi'in, wa tabi'al atba', dan orang-orang yang mengikuti para atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga sampai pada hari kiamat. Wa humul ma'rufuna minas sadril awal bi ahli sunnati wal jamaah. Mereka pada abad pertama dikenal sebagai kelompok ahli sunnah wal jamaah. Wa fil hadits wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah, rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis disebutkan yang maknanya adalah sesungguhnya umat agama ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk di dalam neraka dan yang satu masuk di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Walaisal muradu bil jamaah man yaltazimuna salatal jamaah aw ulama al hadis, balil muradu as-sawadul a'zam. Kata al jamaah yang disebutkan di dalam hadis tersebut tidak dengan pengertian orang yang senantiasa melaksanakan sholat jamaah, bukan dengan pengertian ulamaul hadis. Tetapi yang dimaksud dengan al-jamaah di situ adalah kelompok mayoritas atau diistilahkan as-sawadul a'zam. Kama warada fi riwayatin ukhra li hadzal hadis, sebagaimana
dalam riwayat yang lain disebutkan dengan menggunakan redaksi kulluhum finnar illa sawadal a'zam, yang artinya semuanya masuk neraka kecuali kelompok as-sawadal a'zam. Dan maksud dari as-sawadal a'zam di sini adalah kelompok mayoritas. Wa fi lafzin Tirmidzi, dan dalam satu lafaz redaksi riwayat yang lain yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, redaksinya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat adalah kelompok yang berpegang teguh pada ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Wal makna wahidun, dari bermacam-macam riwayat, satu redaksi menggunakan riwayat wa wahidatun fil jannah wahyal jamaah, satu riwayat yang lain menggunakan kulluhum finnar illa sawadal a'zam, dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi ma'ana alaihi wa ashabi. Wal makna wahidun, maknanya sama. Artinya yang dimaksud dengan kelompok yang selamat adalah kelompok mayoritas, kelompok yang berpegang teguh dengan ajarannya Rasulullah dan para sahabatnya, baik dari sisi akidah ataupun hukum. Lianna jumhurul ummah ay mu'azzamahum fi usulil aqidah lam yakhruju amma kana alaihi rasul wa ashabuhu. Karena kelompok mayoritas dalam sisi pokok akidah, mereka tidak keluar dari ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Waqad awsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biluzumil jamaah waltizami ma alaihi salafu wa jumhurul ummah wa hadzara minasyudzuzi wa mukhalafatil jamaah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat agar senantiasa berpegang teguh kepada kelompok mayoritas, agar senantiasa menetapi pada apa yang diajarkan oleh para ulama salaf dan kelompok mayoritas. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada kita semuanya agar tidak menyempal dari kelompok mayoritas. Ya qaulihi, dengan dawuh Rasulullah, usikum bi ashabi. Maknanya aku berwasiat kepada kalian agar berpegang teguh kepada sahabat-sahabatku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, yakni para ulama salaf. Wa fihi alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Kemudian dalam masih redaksi hadisnya, alaikum bil jamaah, senantiasa dalam kelompok mayoritas, tetaplah pada kelompok mayoritas. Wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah yang namanya perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya syaitan bersama dengan satu orang. Wa huwa minal lifnaini ab'an, dan dia syaitan bersama dengan dua orang lebih jauh. Artinya ketika syaitan itu menggoda satu orang, ini lebih cepat memberi pengaruh godaannya dibandingkan ketika jumlah orangnya ada 2, 3 dan seterusnya. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Maka barang siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan kelapangan di surga, maka hendaknya berpegang teguh kepada kelompok mayoritas. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala hasanun shahih, dan Imam At-Tirmidzi berkomentar dengan hadis ini menyatakan hadisnya hasanun shahih. Wa rawahul Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu, dan juga Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan hadis ini serta memberikan komentar bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat,
adalah kelompok mayoritas, artinya jumlahnya banyak. Dari masa ke masa, dari masa Rasulullah, dari masa para sahabat, dari masa ulama salaf dan khalaf hingga sampai sekarang ini, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah kelompok mayoritas. Sebab dari masanya Rasulullah hingga sampai sekarang ini, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu dengan meyakini Allah maha suci dari kesurupan terhadap makhluknya, keyakinan ini adalah keyakinan yang diyakini oleh umat Rasulullah secara mayoritas. Para sahabat keyakinannya tanzih, para ulama salaf keyakinannya tanzih, para ulama khalaf juga keyakinannya adalah tanzih. Inilah yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah. Pada abad yang pertama, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat ini dikenal disebut dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang dimaksud di dalam hadis iftiraqul ummah, bahwa dari umatnya Rasulullah yang terpecah belah menjadi 73 golongan, yang selamat hanya satu, yaitu al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah kelompok mayoritas. Bukan yang dimaksud al-jamaah di sini adalah orang yang selalu sholat jamaah ataupun ulamaul hadis. Ya, dengan bukti dalam riwayat hadis yang lain menggunakan redaksi as-sawadul a'zam, dalam riwayat yang lain menggunakan riwayat ma'ana alaihi wa ashabi, yang menunjukkan penguatan bahwa makna al-jamaah tersebut adalah kelompok mayoritas, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Serta dikuatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar senantiasa berpegang teguh kepada kelompok mayoritas, yaitu kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah memberi peringatan kepada kita semuanya agar jangan sampai menyempal pada kelompok mayoritas. Karena barang siapa yang ingin menghendaki kelapangan nanti kelak di surga, maka berpegang teguhlah kepada kelompok mayoritas, yaitu kelompok ahlus sunnah wal jamaah, atau yang dikenal dengan al-firqatun najiyah. Sampai sini kajiannya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.